Adriana Subatu dan Mose. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Manajemen Kualitas Lokal. Materi yang akan kami bahas yaitu konsep dasar dan dimensi kualitas, evolusi konsep kualitas, makna dan elemen biaya kualitas, hubungan kualitas dan produktivitas, dan yang terakhir karakteristik dari filosofi PUF. Konsep dasar dan dimensi kualitas. Konsep dasar yaitu sebagian pihak mendefinisikan kualitas sebagai baik melampaui standar. Sebagian lainnya melihat kualitas sebagai sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan atau memuaskan pelanggan. Ada yang berpendapat mengenai kualitas sebagai tingkat atau kadar keunggulan suatu produk, yaitu degree of grade of excellence. Konsep dasar dan dimensi kualitas. Dimensi kualitas yang pertama ada value for range service atau nilai untuk harga yang harus dibayar, merupakan atribut yang sering digunakan untuk menilai kegunaan produk atau jasa. Yang kedua, conformance to specification atau mengukur besaran atau mengukur seberapa baik suatu produk atau jasa memenuhi target yang toleransi seperti yang ditentukan oleh pembuatnya. Konsep dasar dan dimensi kualitas. Dimensi kualitas yang ketiga itu ada physiological kriteria atau definisi subjektif yang berfokus pada pertimbangan evaluasi tentang apa yang merupakan produk atau jasa yang berkualitas. Yang keempat, layanan dukungan atau layanan dukungan yang diberikan sering menentukan nilai dari kualitas produk atau jasa yang diberikan. Yang kelima, fitness of use atau berfokus pada seberapa baik suatu produk melakukan fungsi penggunaan yang dimaksudkan. Next. 2. Evolusi konsep kualitas. Konsep kualitas telah ada selama bertahun-tahun meskipun maknanya telah berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Berikut ini kita akan menguraikan tahapan evolusi konsep kualitas. Yang pertama, pada awal abad ke-20, manajemen hukum merujuk pada pemeriksaan produk dalam rangka memastikan bahwa produk perusahaan sesuai dengan spesifikasi. Pada tahun 1940, selama dunia perang kedua, konsep kualitas sudah menggunakan teknik statistik. Teknik sampling statistik digunakan untuk mengevaluasi kualitas, dan grafik pengendalian kualitas digunakan untuk memantau proses produksi. Yang kedua ada pada tahun 1960 dengan bantuan yang disebut quality gurus. Konsep kualitas mempunyai makna yang lebih luas. Kualitas mulai dilihat sebagai suatu yang mencakup seluruh organisasi, tidak hanya proses produksi. Hal ini karena semua fungsi di dalam organisasi bertanggung jawab atas kualitas produk dan biaya kualitas yang dikeluarkan. Kualitas saat itu sudah dipandang sebagai konsep yang mempengaruhi seluruh organisasi. Evolusi konsep kualitas yang ketiga yaitu makna kualitas untuk bisnis berubah secara dramatis pada akhir 1970-an. Sebelumnya, kualitas masih dipandang sebagai sesuatu yang perlu diperiksa dan dikoreksi. Namun, pada tahun 1970-an dan 1980-an banyak industri AS merasa kehilangan pangsa pasar untuk berkompetisi dengan industri asing. Dalam industri otomotif, produsen otomotif seperti Toyota dan Honda menjadi pemain utama di industrinya. Dalam pasar barang konsumen, perusahaan seperti Toshiba dan Sony memimpin besar. Tingkat persaingan menjadi semakin besar karena pesaing asing memproduksi produk dengan harga murah dan dengan kualitas yang lebih tinggi. Untuk bertahan hidup, perusahaan harus membuat perubahan besar dalam kualitas produk mereka. Banyak di antara perusahaan itu
menyewa konsultan dan melaksanakan program-program pelatihan yang salah satunya adalah perusahaan yang sukses memahami bahwa kualitas menyediakan kepada mereka keunggulan bersaing. Perusahaan mulai menempatkan pelanggan sebagai prioritas dan mendefinisikan kualitas sebagai sesuatu yang ditawarkan yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Sejak 1970-an, persaingan didasarkan pada pentingnya faktor. Perusahaan di setiap lini bisnisnya berfokus pada peningkatan kualitas agar menjadi lebih kompetitif. Kualitas telah menjadi standar untuk menjalankan bisnis guna mencapai keunggulan dalam industrinya. Sebaliknya, perusahaan yang tidak memenuhi standar tidak akan lama bertahan hidup. Yang ketiga, ada makna dan elemen biaya kualitas. Biaya kualitas adalah kegiatan untuk mengidentifikasi semua biaya yang timbul berkaitan dengan upaya mengubah produk bermutu buruk. Biaya kualitas merupakan biaya-biaya yang timbul karena kualitas buruk dari produk yang dihasilkan perusahaan. Biaya kualitas berkaitan dengan dua subkategori aktivitas yang berkaitan dengan kualitas, yaitu aktivitas kontrol dan aktivitas kegagalan. Beberapa elemen biaya kualitas. Yang pertama, biaya pencegahan, yaitu biaya yang terjadi dalam upaya mencegah adanya produk dengan kualitas tidak baik. Contohnya, biaya pencegahan adalah biaya perencanaan kualitas, yaitu biaya mengembangkan dan mengimplementasikan rencana mutu. Contoh lainnya adalah biaya produk dan desain proses, yaitu biaya untuk mengumpulkan informasi pelanggan dalam rangka merancang proses agar mencapai kesesuaian dengan spesifikasi. Pelatihan A yang melibatkan karyawan dalam pengukuran kualitas termasuk juga sebagian dari biaya ini, serta biaya pemeliharaan catatan informasi dan data yang terkait dengan kualitas. Yang kedua, ada biaya penilaian, yaitu biaya yang terjadi untuk menentukan apakah suatu produk memenuhi karakteristik yang ditetapkan atau sesuai dengan permintaan konsumen atau tidak. Biaya penilaian dikeluarkan dalam proses mengungkap cacat suatu produk. Dari jenis biaya ini kita contohkan biaya pemeriksaan kualitas, pengujian produk, dan aktivitas audit untuk memastikan bahwa standar kualitas terpenuhi. Contoh lainnya termasuk dalam kategori jenis biaya ini adalah biaya bekerja untuk waktu yang dihabiskan dalam rangka mengukur kualitas dan biaya peralatan yang digunakan untuk penilaian kualitas. Selanjutnya dibaca oleh yang ketiga, biaya kegagalan internal. Biaya kegagalan internal adalah biaya atau kerugian yang terjadi karena produk tidak memenuhi spesifikasi yang telah diterapkan dan produk belum sampai ke konsumen. Dari definisi ini kita bisa mengetahui bahwa biaya kegagalan internal berkaitan dengan menemukan kualitas produk yang buruk sebelum produk itu mencapai lokasi pelanggan. Salah satu jenis biaya kegagalan internal adalah biaya memperbaiki item produk yang rusak. Terkadang dalam suatu proses produksi dihasilkan item yang tingkat kerusakan sangat parah sehingga tidak dapat diperbaiki lagi dan akhirnya harus dibuang. Produk ini disebut produk rusak. Dan biaya yang sudah dikeluarkan dalam rangka menghasilkan produk rusak adalah atau cacat tersebut yang terdiri dari biaya bahan, tenaga kerja, dan biaya mesin masuk ke dalam jenis kategori biaya ini. Contoh lain biaya kegagalan internal termasuk biaya mesin, downtime yang disebabkan karena kegagalan dalam proses, dan biaya diskon barang cacat sebesar nilai sisanya. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal. Biaya kegagalan eksternal adalah biaya atau kerugian yang terjadi karena produk tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan dan produk itu sudah sampai ke konsumen. Di sini kita bisa menjelaskan bahwa biaya kegagalan eksternal berhubungan dengan masalah kualitas yang terjadi di tempat atau lokasi pelanggan. Biaya kegagalan eksternal mempunyai dampak yang sangat merusak karena dengan sebab ini loyalitas pelanggan bisa sangat sulit didapatkan kembali. Kita bisa memaparkan contohnya di sini seperti berbagai macam keluhan pelanggan, pengembalian produk dan perbaikan, klaim garansi, tuntutan pihak lain, dan bahkan biaya litigasi yang timbul dari masalah kewajiban produk. Komponen terakhir biaya ini
yang berdampak langsung pada menurunnya keuntungan perusahaan adalah hilangnya penjualan dan hilangnya pelanggan. Misalnya, produsen hotdog yang produknya telah ditarik dan peredarannya karena terkontaminasi bakteri sehingga harus berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari konsumen. 4. Hubungan kualitas dan produktivitas. Produktivitas berkaitan dengan upaya untuk memproduksi produk secara efisien dan lebih menekankan pada hubungan antar output dan input yang digunakan untuk menghasilkan produk. Produk dapat dihasilkan dengan berbagai kombinasi input tertentu. Produktivitas yang dimaksud di sini adalah efisiensi produktivitas total. Jadi, hubungan kualitas dan produktivitas, peningkatan kualitas dapat meningkatkan produktivitas atau sebaliknya. Hal ini karena peningkatan kualitas biasanya disertai adanya penurunan jumlah sumber ekonomi yang dibutuhkan dalam produksi dan karena itu biasanya peningkatan kualitas akan dicerminkan dengan adanya peningkatan produktivitas. Tetapi masih dimungkinkan perusahaan berproduksi dengan tanpa adanya kerusakan tetapi masih belum efisien dalam prosesnya. Oleh karena itu, ada cara lain untuk dapat meningkatkan produktivitas, yaitu dengan merancang ulang proses manufakturan yang ada di perusahaan tersebut. Terakhir kita akan masuk pada bagian yaitu karakteristik dari filosofi GPM atau total kualitas manajemen. Karena inti dari GPM ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan itu akan menunjang produktivitas dari perusahaan. Kita masuk ke karakteristik filosofi yang pertama, yaitu customer focus. Adalah fokus pada pelanggan. Kalau kita mempunyai bisnis atau usaha, kita bagaimana yang dikatakan Herti tadi, kalau kita pelayanannya bagus, kualitasnya bagus, maka produktivitas akan naik, otomatis apa? Laba perusahaan atau organisasi akan naik. Itu intinya pada fokus yang pertama. Yang kedua adalah perbaikan terus menerus atau continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Kita harus ingat bahwa perusahaan itu harus memiliki adaptasi terhadap apa? Yang dia tidak monoton, dia tidak apa? Hanya dia di tempat atau bahkan apa? Memakai cara-cara tradisional. Dikatakan apa? Konsep lain dari filosofi GPM adalah fokus pada perbaikan terus menerus. Sistem tradisional, ini yang pentingnya. Sistem tradisional beroperasi atas dasar manual asumsi bahwa sekali perusahaan berhasil mencapai tingkat kualitas tertentu, maka ia tidak membutuhkan perbaikan lagi. Contohnya di sini dikatakan apa? Ada sistem-sistem tradisional masih memakai cara-cara lama. Jadi pada yang kedua ini adalah fokusnya itu ada perbaikan terus menerus. Mungkin kalau perusahaan industri dia memakai mesin yang terbarukan dan lain-lain sebagainya. Itu intinya. Yang ketiga, pemberdayaan karyawan atau employee involvement ya. Bagian dari filosofi GPM ini adalah bagaimana memberdayakan seluruh karyawan untuk mencari masalah kualitas dan memperbaikinya. Misalnya contoh tidak ada karyawan yang menganggur atau mungkin over atau obesitas karyawan. Contoh ada banyak perusahaan itu atau instansi pemerintah itu dia karyawannya banyak tapi apa? Nggak tahu kerjanya ngapain. Contoh seperti yang dilakukan Twitter ya, mereka apa? Mengurangi jumlah karyawan agar semuanya itu dapat apa? Yang keempat adalah manajemen proses atau proses manajemen. Teman-teman perlu mengetahui bahwa manajemen ini prinsipnya adalah mengendalikan. Menurut pandangan manajemen kualitas produk yang berkualitas berasal dari proses yang berkualitas pula. Pasti. Contoh misalnya kalau mesinnya itu tidak bagus, pasti produknya apa? Bisa reject, bisa gagal, atau mungkin berhasil tapi apa? Memiliki nilai ekonomis yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas harus dibangun ke dalam proses. Kualitas timbul dari keyakinan sumber masalah kualitas dan memperbaikinya jauh lebih baik daripada membuang item yang cacat setelah produksi. Jadi intinya adalah produk yang cacat itu dibuang itu bukanlah inti dari sebuah perusahaan. Misalnya dia
kelompok 2 yang kuat. Kalau gagal, rodanya buang. Nah itu bukan intinya. Intinya adalah apa? Memperbaiki itu sistemnya. Lalu yang tadinya kita masuk ke contoh soal, contoh kasus. Di sini dikatakan Canfor Company menerapkan proses produksi dan perakitan baru pada tahun 2015. Berikut data tahun 2014 dan 2015. Ada jumlah produksi mesin 120.000 pada 2014, pada tahun 2015 150.000, jam tenaga kerja pada tahun 2014 40.000, pada tahun 2015 37.500. Penggunaan bahan pada tahun 2014 adalah 1.200.000, pada tahun 2015 adalah 1.700.000. Harga jual per unit mesin 50 pada 2014, 2015 48, upah tenaga kerja per jam 2014 adalah 12, pada tahun 2015 adalah 12, biaya bahan per kilogram pada tahun 2014 adalah 2, 2015 adalah 3. Diketahui output berjalan 2015 adalah 150.000 mesin. Lalu yang diketahui kedua adalah rasio produktivitas periode dasar untuk tenaga kerja dan masing-masing adalah 3 dan 0,1. 0,10. Baru ditanyakan adalah hitunglah perintahnya, hitunglah pengukuran produktivitas, lalu apa? Hitunglah jumlah masing-masing input untuk badan tambah perubahan. Ini sebenarnya gampang aja ya. Dia nggak terlalu apa banyak-banyak. Dia katakan ini adalah pengukuran produktivitas, rasio produktivitas operasional parsial. Ini belum masuk apa? Belum masuk ke hitungannya. Dia cuma kasih tahu aja rasio produktivitas TK tenaga kerja itu 2014 3.000, 2015 4.000. Produktivitas bahan rasionya 0,100, 2015 itu 0,08 atau bisa juga dibaca 0,088. Jumlah masing-masing input untuk keadaan tanpa perubahan. Nah ini ya PQ. PQ itu sama dengan apa? Output berjalan atau rasio produktivitas periode dasar. Bukan atau per ya. Output berjalan per rasio produktivitas periode dasar. PQ tenaga kerjanya dari 150.000, kalau di apa di sebelumnya dibagi apa? Per 3 itu sama dengan apa? 50.000 per jam, lalu bahannya 150.000 dibagi 0,10 sama dengan 1.500.000 kilogram atau 1,5 ton. Nah ini baru masuk apa? Ini hitungannya. Tidak susah. Ini bagian apa? Bagian yang terakhir. Biaya tenaga kerja itu bagaimana yang dikatakan sebelumnya PQ itu dikali P itu rumusnya. Jadi PQ ini tadi kita sudah dapat 50.000 dikali 12 itu 600.000. Biaya bahan kita juga sudah dapat pada saat sebelumnya. PQ dikali P sama dengan 1.500.000 dikali 3 yaitu 4,5 juta atau 4.500.000. Totalnya adalah PQ 5.100.000. Itu dari mana? 600.000 ditambah 4.500.000. Lalu biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja kita juga sudah dapat apa? Pada saat sebelumnya tadi PQ dikali P. Berapa PQ-nya? 37.500 dikali 12 yaitu 450.000. Biaya bahan PQ dikali P 1.200.000 dikali 3 yaitu 5.100.000. Lalu ditotalkan jumlah total biaya berjalan adalah 5.550.000. Pengaruh produktivitas terhadap laba atau keuntungan perusahaannya. Pengaruh terhadap laba adalah rumusnya total biaya PQ kurang total biaya berjalan. Jadi yang di atas kurangi yang di bawah. Biaya tenaga hasil dari biaya tenaga kerja tadi dikurangi biaya tenaga kerja. Bahan. Lalu dikatakan di sini total biaya PQ dikurangi total biaya berjalan, yaitu 5.100.000 ini tadi dikurangi 5.550.000. Artinya 450.000. Artinya apa? Ada minus ya. Kecil dikurangi besar ada minus. Artinya mengalami penurunan. Dan terakhir saja dari kelompok kami intinya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas akan menunjang produktivitas kita. Saya kembalikan ke moderator. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya?
Baiklah, saya akan dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan Desi. Jadi pertanyaannya adalah mengapa perusahaan itu harus melakukan TKM atau total kualitas management? Yang pertama, tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan seseorang atau mungkin kelompok atau korporasi membuat perusahaan adalah apa? Pasti mencari laba besar. Itu apa tujuannya? Jadi TQM ini adalah proses untuk menuju sana. Tadi Herdi sudah katakan kalau hubungan dari kualitas atau TQM pada produktivitas adalah semakin baik kualitasnya, maka produktivitas semakin naik, maka labanya juga semakin naik, maka apa? Maka kekayaan korporasi atau orang pribadi itu semakin naik. Ya. Ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Amin. Baiklah, sekian presentasi kami hari ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.